Halo Sobat Demokrasi Cerdas, inilah beberapa contoh soal dan jawaban untuk tes tertulis PPK yang sudah harus dipelajari dari jauh-jauh hari. Karena akan banyak peserta yang akan mengikuti atau daftar dalam perekrutan anggota PPK yang akan segera dibuka oleh KPU. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja. Soal nomor 1 adalah dukungan kepada pasangan calon perseorangan kepala daerah dibuat dalam bentuk A. Surat dukungan yang disertai fotokopi KTP. B. Surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk. C. Surat dukungan yang disertai KTP asli. D. A dan B benar. E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 2. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota dengan penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya ... dari jumlah penduduk. A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6%. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah D. Lanjut ke soal ketiga. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota dengan penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya ... dari jumlah penduduk. A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6%. Jawaban yang benar adalah B. Soal keempat. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota dengan penduduk yang termuat dalam DPT kurang atau sama dengan 250.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya ... dari jumlah penduduk. A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6%. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 5. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota dengan jumlah penduduk termuat dalam DPT lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya ... dari jumlah penduduk. A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, E. 6%. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah C. Lanjut ke soal nomor 6. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten Kota, C. KPU Provinsi dibantu Kabupaten Kota, D. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten Kota, E. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS. Jawaban yang benar adalah E. Lanjut ke soal nomor 7. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat ... sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. A. 21 hari, B. 22 hari, C. 25 hari, D. 28 hari, E. 30 hari. Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah D. Soal nomor 8. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan berusia sekurang-kurangnya ... tahun bagi calon gubernur atau wakil gubernur dan sekurang-kurangnya ... tahun bagi calon bupati / wakil bupati atau wali kota / wali kota. A. 25 dan 25, B. 30 dan 25, C. 30 dan 30, D. 30 dan 35, E. 35 dan 30. Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah B. Soal nomor 9.
Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama ... sejak dokumen daftar dukungan diserahkan ke PPS. A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal nomor 10. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara, kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan paling lama ... A. 5 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 14 hari, E. 15 hari. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 11. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara, kemudian diteruskan PPK kepada KPU Kabupaten Kota untuk ... A. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 7 hari. B. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 8 hari. C. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 9 hari. D. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 10 hari. E. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 15 hari. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke soal nomor 12. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat: A. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat. B. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. C. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan untuk jabatan yang sama. D. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. E. Semua jawaban benar. Jawaban untuk soal nomor 12 adalah E. Soal nomor 13. Surat persetujuan pengunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang akan mencalonkan kembali dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dikeluarkan oleh A. Presiden, B. Menteri Dalam Negeri, C. DPR, D. DPRD, E. KPU. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 14. Keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah dikeluarkan oleh A. DPRD, B. KPU, C. Menteri Dalam Negeri, D. Presiden, E. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Jawaban yang benar untuk soal nomor 14 adalah C. Soal nomor 15. Masa pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan selama ... terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon. A. 5 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 16. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat ... sebelum hari pemungutan suara. A. 20 hari, B. 25 hari, C. 30 hari, D. 35 hari, E. 40 hari. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 17. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat ... terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia. A. 14 hari, B. 10 hari, C. 7 hari, D. 5 hari, E. 3 hari. Jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal nomor 18. Dalam hal salah seorang calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat ... sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan. A. 35 hari, B. 30 hari,
C. 25 hari, D. 20 hari, E. 14 hari. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 19. Pada pemilihan kepala daerah, jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak A. 300 orang, B. 500 orang, C. 600 orang, D. 700 orang, E. 800 orang. Jawaban yang benar adalah E. Lanjut ke soal nomor 20. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan A. Hakim Mahkamah Agung, B. Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, C. Pejabat BUMN atau BUMD, D. Kepala Desa, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah E. Lanjut ke soal nomor 21. Dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan? A. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah. B. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara. C. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara sah. D. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara. E. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara sah. Jawaban yang benar untuk soal nomor 21 adalah D. Lanjut ke soal nomor 22. Berikut yang dilarang untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye yaitu A. Pejabat negara, B. Pejabat struktural dalam jabatan negeri, C. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri, D. Kepala desa, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 23. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh A. KPPS, B. PPS, C. KPU, D. KPU Kabupaten Kota, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke soal nomor 24. Pernyataan berikut ini adalah benar, kecuali A. Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. B. Calon kepala daerah terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. C. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. D. Calon wakil kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap mengusulkan 2 orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya. E. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri. Jawaban yang benar untuk soal nomor 24 adalah E. Lanjut ke soal nomor 25. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka waktu ... wajib melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah. A. 3 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, D. 10 hari, E. 15 hari. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 26. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya, pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 3 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 5 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. C.
partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 6 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 7 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. E. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon baru. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 27. Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya paling lama A. 5 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 14 hari, E. 15 hari. Jawaban yang benar adalah E. Lanjut soal nomor 28. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu. Pilih yang paling tepat. A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukannya di depan hukum. C. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, kredibel, efektif, dan efisiensi. D. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi. E. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, kredibel, efektif, dan efisiensi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 28 adalah D. Lanjut ke soal nomor 29. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan pemilu tersebut? A. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. B. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. C. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. D. Untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat. E. Semua jawaban adalah benar. Jawaban yang benar untuk soal nomor 29 adalah E. Lanjut soal nomor 30. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? A. KPU berkedudukan di Jakarta. B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. C. KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta. D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta. E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi, dan KPU kabupaten kota di masing-masing kabupaten kota. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 31. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan A. Prinsip-prinsip check and balance. B. Sistem proporsional terbuka. C. Asas penyelenggaraan negara yang baik atau good governance. D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak. E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 31 adalah C. Soal nomor 32. KPU provinsi, KPU kabupaten kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal dan ayat berapa? A. Pasal 9 ayat 1, B. Pasal 9 ayat 2, C. Pasal 10 ayat 1, D. Pasal 10 ayat 2, E. Pasal 10 ayat 1. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 33. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jawaban yang benar adalah E.
Lanjut ke soal nomor 34. Status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota adalah A. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat ad hoc. B. KPU dan KPU Provinsi bersifat tetap, KPU Kabupaten Kota bersifat ad hoc. C. KPU dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota bersifat ad hoc. D. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat tetap. E. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS bersifat tetap. Jawaban untuk soal nomor 34 adalah D. Soal nomor 35. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945, kecuali A. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. B. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. C. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. D. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. E. Tidak ada jawaban yang salah. Jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal nomor 36. KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 orang anggota yang berasal dari unsur A. Tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan pers. B. Akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. C. Akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. D. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan. D. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan. E. Akademisi, kepolisian, dan kejaksaan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 36 adalah C. Lanjut ke soal nomor 37. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. Rapat rutin, B. Rapat pleno, C. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, D. Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota, E. Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 38. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada A. KPU, B. 6 atau 4 anggota KPU Provinsi lainnya, C. Gubernur dan DPRD Provinsi, D. Rapat rutin, E. Rapat pleno. Jawaban yang benar untuk soal nomor 38 adalah E. Soal nomor 39. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. KPU, B. KPU Provinsi, C. 4 anggota KPU Kabupaten Kota lainnya, D. Rapat rutin, E. Rapat pleno. Jawabannya adalah E. Soal nomor 40. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi A. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, B. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPS LN. C. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. D. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. E. Semua jawaban benar. Jawaban untuk soal nomor 40 adalah E. Lanjut ke soal nomor 41. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali
A. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. B. Menyampaikan pemilih kepada KPU provinsi. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kabupaten kota. D. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPS-LN. E. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 42. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota adalah sebagai berikut, kecuali A. Pernah menjadi anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. B. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. C. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. D. Berpendidikan paling rendah S1 untuk calon anggota KPU, KPU provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU kabupaten kota. E. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke soal 43. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota kecuali A. Warga negara Indonesia. B. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. C. Berpendidikan paling rendah S1. D. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh dari rumah sakit. E. Bersedia bekerja penuh waktu. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 44. Anggota KPU dilantik oleh A. Presiden. B. Ketua DPR. C. Ketua MPR. D. Ketua Mahkamah Agung. E. Ketua Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 44 adalah A. Lanjut ke soal nomor 45. Anggota KPU provinsi dilantik oleh A. Menteri Dalam Negeri. B. Gubernur. C. Ketua DPRD provinsi. D. KPU. E. Ketua Pengadilan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 46. Anggota KPU Kabupaten Kota dilantik oleh A. Bupati atau Wali Kota. B. Ketua DPRD Kabupaten Kota. C. KPU Provinsi. D. Gubernur. E. KPU. Jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 47. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah A. KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPS-LN. B. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS. C. KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS. D. Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPS-LN. E. KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPS-LN, pemantau pemilu. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 48. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh A. Bupati atau Wali Kota. B. Ketua DPRD Kabupaten Kota. C. KPU Kabupaten Kota. D. Ketua Pengadilan Negeri. E. Camat dan Kepala Desa atau Lurah. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 49. Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena A. Meninggal dunia. B. Mengundurkan diri dari alasan yang dapat diterima. C. Berhalangan tetap lainnya. D. Diberhentikan dengan tidak hormat. E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar. Jawabannya adalah E. Lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 50. Anggota KPU,
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena A. Sakit, B. Mengundurkan diri, C. Diberhentikan, D. Cuti di luar tanggungan negara, E. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah E. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan semoga sukses. Amin.